Aku, aku sangat terbiasa merasa kesepian di tempat yang ramai. Semua orang selalu membaca setiap halaman terbaik dalam hidupku. Namun, tak ada yang sudi untuk mengeja setiap bab kusutku. Halaman kotor penuh coretan, halaman pudar karena derai air mata, dan alur yang tak tahu akan dibawa kemana. Iya, mulai. Kucel banget ya. Iya, panas banget. Ih, gimana? Males aku liatnya. Banget ih. Ayah, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Ada yang mengganggumu? Jujur, kejadian tadi bikin teman-teman dan saya kaget. Mau cerita? Ya udah, tidak apa-apa kalau kamu mungkin belum mau cerita. Ayah, apa kabar kamu? Kabarku baik nih sekarang. Mau ikut aku gak? Ada yang mau bicara aja ya guys. Ada. Masuk. Jadi ini dok, mahasiswa yang saya ceritain kemarin. Oke. Halo anak cantik. Mau enjoy aja ya ngobrol sama aku? Kalau boleh tahu, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kakak denger-denger, Ayah tuh baru sering teriak-teriak sendiri ya. Terus Ayah juga ngobrol-ngobrol sendiri. Tapi kalau menurut kakak, itu tuh nggak apa-apa banget kok dan wajar banget kalau Ayah mau meluapin emosi Ayah. Cuman, kadang tuh Ayah juga harus perhatiin tempat yang cocok buat meluapin emosi Ayah. Nah, makanya Kak Safira di sini ada buat Ayah, buat jadi tempat curhat buat Ayah di sini. Jadi Ayah tuh boleh ceritain semua yang emosi yang pengen Ayah luapin. Ya banyak banget. Kalau dihitung, bisa ribuan, bahkan jutaan cerita yang ingin aku ceritakan. Nah, itu pas banget nih sama tebakannya Kak Safira. Tapi kalau boleh tahu, kamu sering tiba-tiba hilang kendali ini udah sejak kapan ya? Baru beberapa tahun ke belakang ini tuh, aku ngerasa kayak semua orang tuh menghakimi aku, mengintimidasi aku, mengawasi aku. Semua yang aku lakuin. Oh ya, ada satu lagi yang itu cukup mengganggu aku banget. Aku selalu merasa kalau aku diikuti wanita yang bahkan aku nggak tahu asal dia dari mana. Namanya siapa,
Dan di mana aku ada, pasti dia ada. Semua gangguan itu membuat kepalaku yang tenang jadi berisik. Perasaan kamu itu muncul ada sebabnya kah kalau boleh tahu? Mas, aku mau ngomong sama kamu. Aku selama ini diem, bukan berarti aku gak tahu apa-apa. Kamu selingkuh kan dari aku? Maksud kamu apa? Nuduh-nuduh aku? Alah, gak usah pura-pura gak tahu. Aku merasa kesusahan dalam mengontrol emosional. Semua kejadian itu membekas, membuat aku takut untuk menghadapi kehidupan sosial. Tapi kadang saya tuh lihat teman-teman kamu tuh biasa aja kok. Apa mungkin itu cuma perasaan kamu aja? Tapi kira-kira kamu pernah nggak coba buat ajak ngobrol mereka atau ngajak bercanda mereka gitu? Enggak, aku gak pernah mencoba. Aku merasa aku gak diterima. Aku jadi gak berani untuk memulai dan memilih. Oke, saya sekarang tahu Ayang. Sepertinya kamu tuh sedang mengidap penyakit mental yang namanya skizofrenia. Dimana penyakit ini tuh kadang tuh bikin kamu tuh nggak bisa bedain mana hal yang nyata dan mana hal yang nggak nyata. Dan itu mempengaruhi psikologis kamu. Makanya kamu tuh sering banget kan lihat sosok-sosok yang kamu tuh nggak kenal itu siapa. Karena sebenarnya Ayang, itu tuh adalah hasil dari kepala kamu sendiri. Sebenarnya ini tuh cukup susah sih Ayang. Tapi saya yakin kamu pasti bisa. Dan hal yang bisa saya kasih saran ke kamu adalah kamu harus tetap maksain diri kamu untuk bisa berbicara dan juga bersosialisasi sama teman-teman kamu. Tapi semua gak menerima aku. Ayah, itu tuh hanya pikiran kamu aja. Karena teman-teman kamu itu tuh sebenarnya tuh mereka tuh nggak ada pikiran buruk ke kamu. Mereka tuh nggak ada ngomongin kamu, nggak ada yang berpikir kamu tuh aneh. Dan suara bisikan yang kamu dengar itu tuh adalah sebuah gejala skizofrenia yang sedang kamu alami. Jadi kamu tuh nggak bisa bedain Ayah, mana yang nyata dan juga mana yang emang cuma hasil dari pikiran kamu aja. Lalu wanita itu, kenapa dia mengikuti aku? Tatapan matanya begitu tajam. Seakan-akan aku adalah musuh yang harus dibunuh. Ayah, itu tuh hanya halusinasi kamu aja. Dan semua karakter yang kamu lihat itu adalah sebuah karakter yang kamu ciptain sendiri di pikiran kamu. Maka dari itu, mulai sekarang saya bakal lebih intens buat ngajak kamu ngobrol dan juga ngajak kamu sosialisasi. Biar kamu gak terus-terusan ada di zona ini terus.